Oke. Ntar lu. Oke. Oke. Halo, Lek. Jumpa lagi nih dengan kita ini. Hari ini awak mau bahas ini motor kesayangan kita ini, kereta kesayangan kita ini, KZR 2012. Cuman kali ini yang mau kubahas ini masalah mesin, Lek. Jadi kayak mana mesin kita ini? Ini udah 3 kali perubahan dari standar 54. Sekarang yang terbaru ini 59. Jadi bagaimana rasanya pakai 59? Ya mantap lah, enak lah. Kalau settingannya pas, mekaniknya cocok, duit banyak, mantap dia semua. Penting ini dia, penting ada waktu. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini sekarang 59. Jadi udah pasti itu pakai blok sama head Vario 150. Ya. Jangan tanya aku itu 150 serinya apa, KZR apa, K59 nggak tahu. Pokoknya ini masuk lah, duduk dia semua udah. Jadi kondisi mesin ini 59 bebas, ya. Bebasnya kayak mana? Itu sernya itu ini pakai Kawahara yang kosong kemarin, ya. Ditahan tadi apain sama tukang bubut itu, dibentuk lah. Tapi masih agak condong dia. Agak condong 0,2 mili atau 0,1 mili gitu. Biar kencang katanya, kata mekaniknya, kompresinya padat. Gitu. Tapi ya itu jadi agak susah di starter gitu. Makanya kan kawan-kawan di sini kalau punya ide atau kayak mana supaya gampang starternya, kasih tahu lah ya. Tapi kadang-kadang gampang, kadang susah dia harus gitu-gitulah. Tapi ya kalau sama awak nggak masalahnya itu ya kan. Paksa-paksa aja terus, yang penting bisa, baterai bagus. Ya. Lanjut. Terus si KZR ini, kebetulan namanya ini KZR Medan. Jadi si KZR Medan ini itu kalau kalian tanya, ada yang nanya, "Bang, berapa itu speednya?" Speednya ini pernah aku coba kemarin, itu 140. Bisa lebih. Karena masih ada lagi, cuman jalannya nggak nyampe. Kalau lari 100 itu sekitar 5-6 detik lah. Karena kan nggak ada, aku tengok jam juga untuk ngeceknya itu. Kalau kecepatan pun nggak berani aku naroknya, merekamnya gitu. Aku nggak punya kamera gitu, cuman punya handphone gini aja. Jadi kalau aku taruh handphone jatuh pula kan, rugi pula nanti jatuh. Oke, jadi lanjut. Ini pakai Kawahara ya untuk sernya tadi. Baru dibuat agak cembung sedikit. Oke, terus ini udah stroke up 2 mili atas bawah. Makanya bisa segitu dia kencangnya. Kalau kata orang kemarin seharusnya bisa lebih dari itu. Nggak tahu lah aku segini aja cukup. Berdebar jantung itu. Sesuai umur lah pokoknya. Berdebar jantung 140 pun udah oke. Bisa lebih sedikit sebenarnya itu ya. Oke, terus untuk klepnya standar masih 2924. Cuman per klepnya itu dibuat punya motoan, diganti nggak standar lagi. Jadi agak keras sedikit. Kenapa motoan? Itulah pokoknya aku tengok-tengok di YouTube yang lain, channel yang lain pakai motoan lah. Ada yang bilang pakai gaya pressing atau apa, nggak tahu lah. Untuk stroke up-nya tadi itu pakai apa? Gaya pressing. Ya. Terus udah di porting polish, mulus. Wah, ya kayak paha K-pop Korea itu, mulus ya. Jadi otomatis lebih boros. Jadi intinya menurut aku ini KZR aku ini yang kesayanganku ini kurasa ini KZR terboros sedunia. Iya boros sekali nih. Kenapa? Karena aku hitung kalau pemakaian kota ya di Medan ya. Motong itu hitungannya itu 1 liter itu sama dengan 19 km itulah. Nggak tahu di luar kota. Mungkin di luar kota bisa 20, agak irit dia. Kalau pemakaian Medan, boros 19. Ini ya. Jadi kalian yang lagi heboh sekarang masalah Aviragi itu, masalah bensin itu, aduh aku kok boros sekali 22, 30, 19. Kita nggak masalah. Penting kereta enak. Mau sama NMAX standar atau CBR standar berani. Nah, gitulah dia. Jadi speknya 59, blok Vario cepet limpul. Terus apa lagi tadi, pernya pakai motoan, klepnya standar ya. Untuk noken asnya, itu noken asnya dia itu pakai BRT T1. Jadi waktu dipakai kemarin, untuk ini lagi injektornya pakai CBR yang 6 hole, udah bisa. Jadi bukan lagi pakai injektor 150 kayaknya bisa juga, tapi ada tapinya, jadi agak berebet dia, kayak kurang bensin.
Ini pun berebet ini. Makanya untuk ngakalin ini supaya nggak berebet dia, nah aku pakai lah Juken. Pakai Juken BRT. Nah, yang 5 plus itu. Jadi settingannya sekarang ini aku nyeting sendiri. Jadi kalau aku nggak pernah setting horsepower ini berapa, karena mahal di sini Medan ini bisa 350, 400. Atau ada yang murah, kasih tahu aku ya, biar aku cek nanti di mana tempatnya. Ya, kalau ada yang murah 200, spek limpul gitu kan, spek 75 lah ya kan. Kalau ada ke sana aku, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi ini kalau tanya Juken settingannya ini sekarang itu karena starternya agak berat, jadi kuborosin. Jadi starternya ini 70% lebih. Berapa ya? 78% ini supaya bisa dia starternya. Kemarin ku buat 40 50 agak berat dia. Kenapa? Buat 70 bisa. Mungkin kalian kayak gitu atau kayak gitu nggak tahu lah aku. Pokoknya kalau starter berat boroskan aja dia. Atau salah nggak tahu lah, ya. Nah, untuk awal-awal RPM awal itu di Jukennya itu sekitar 35%. Baru naik dia bertahap gitu. Naiknya lupa, harus dibuka dulu Jukennya. Yang pasti paling tinggi ini 60% lah dibuat untuk RPM atas. RPM tengahnya itu sekitar 55%. Makin naik ku buat. Atau ada saran supaya nuruni berapa RPM? Ya, nanti kita coba. Untuk sementara udah enak. Kalau ditanya bau bensin agak bau sedikit memang. Kalau aku panasi pagi bau dia. Katanya itu boros. Cuman ku tengok busi merah jambu. Nah, kalau merah jambu, merah-merah merona gitu bagus dia kan. Kalau putih nggak bagus, hitam nggak bagus. Nah, ini dia merah-merah gitu, merah batu bata. Bagus berarti pas bensinnya, ya kan? Cuman agak bau pagi-pagi karena lubangnya besar. Karena knalpotnya pun ini pakai knalpot SKR, si Gondrong, Alondrong. Nah, udah berapa tahun nih aku pakai ini enak, ya. Kemarin pakai Rob One nggak enak. Maaf ya, maaf Rob One, ya. Nggak enak, untuk mesin itu nggak cocok. Mungkin mesin orang lain cocok gitu, ya. Nah, jadi ini inletnya berapa? Mungkin inletnya ini dari sini 26 ya, 26 apa 28 terus sampai sini paling besarnya ini 30. 30 apa 31 gitu. Sekarang request aku minta gitu sekitar segitu. Enggak sampai 32. Baru yang sininya makin besar lagi enggak sampai 35. 32 apa 33 gitu. Makanya kalau pakai N muffler ini dia agak dikencangin bautnya, agak rapat dia, ya. Gitulah untuk knalpot. Jadi pakai Juken. Dan itu bensinnya yang tadi itu 35 sampai 60 itu di TPS 0%. Nah, kalau udah di TPS 2% sampai 100 itu di awalnya 50% kebuat. 50% sampai mentoknya ke atas 65. Agak ku naikkan 5 gitu. Nah, untuk yang TPS 2 sama apa. Jadi memang agak nembak-nembak kalau udah turunin nih tar nah gitu ada suara itu. Jadi kalau awak udah tar orang di belakang tuh kayaknya nih kereta ini jijik kali bilang manopen kita sengaja. Jadi suka aku kalau suara tar gitu. Nah, jadi kalau dianggap ini 19 liter itu boros, nah memang boros lah ini. Atau ada yang lebih boros dari ini? Kalau ada yang lebih boros dari ini, kalian beli mobil aja lah atau beli motor 2 tak aja lah, ya. Oke, mungkin itu aja lah. Kalau nanti ada pertanyaan, komentar, atau saran-saran supaya ini lebih irit, bilang sama aku. Ya, biar aku bisa nyetel-nyetelnya gitu. Karena sementara masih itu. Enggaknya ini, speknya itu, Dexelnya itu 60. Enggak, masih 59 ini. Ya, tapi enak. Untuk bawah enak. Untuk CPT full ya. Nah, CPT itu, roller sekarang rata 11. Berat badanku ya, 85 kilo ya. 11 terus pakai panbel Daytona terus apa lagi ya udah bubut derajat ya udah sekitar 13,9 gitu atau 13,8 gitu ya tapi kayaknya nggak sampai 13,8 terus sudah dibubut jalur rollernya juga jadi mentok ke atas kalau dibuka agak hitam-hitam kalau kencang-kencang aku terus udah itu aja lah. Kalau katanya olinya pakai selnya kita, sel yang harga 55.000 itu, warna biru itu aja. Pakai sebulan aman dia, nggak ada berkurang banyak. Tapi kalau pakai 2 bulan berkurang dia sekitar 0,3 liter gitu. Makanya aku kadang paling lama 2 bulan lah ganti ini. Karena kan dekat-dekat aja. Perjalanan pulang pergi itu kalau ke kerjaan sana sini pulang pergi 25 kilo lah. Nah, oke. Jadi jangan sedih kalian kalau seandainya ditanya boros sekali keretaku. Ini lebih boros. Cuman saranku, ya, kalau seandainya motor mau kencang, ya boros.
Masa motor irit kencang? Man mungkin, ya kan? Jadi balik ke kalian lagi lah. Cocoknya kayak mana, ya kan? Karena yang rasakan kalian. Nah, itulah pokoknya ya. Jadi kalau ada pertanyaan tanya aja. Mungkin aku lupa nanti ku bahas lah di komentar ya. Jangan kalian tanya belinya apa ini. Nah, nanti lah itu. Oke? Jumpa lagi kita ya nanti ya.